Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain
karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain, untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat mempelajari hari ini pengkhotbah 7. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai hikmat yang benar. Saudara, di ayat 1 dicatat bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Artinya, nama baik itu sangat berarti. Daripada punya kekayaan dan kedudukan yang hebat, tetapi tidak punya nama baik, Salomo merenungkan bahwa nama baik lebih penting. Ya, sebab itu kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa memiliki hidup yang baik, nama yang baik. Nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Selanjutnya mengenai hari kematian seorang percaya, itu lebih baik, lebih menyenangkan karena akan berjumpa dengan Tuhan dan hidup senang, tidak ada susah air mata lagi, tinggal bersama Tuhan di sorga.
Jadi hari kematian bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus bukan hal yang menakutkan. Itu hari yang sangat dinanti-nantikan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup percaya, taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di ayat 2-6 mengenai bersedih lebih baik daripada tertawa. Salomo membandingkan dampak serius dari duka cita, kesedihan akibat ditegur dengan bijaksana tentang kesalahan daripada tertawa tapi dalam kebodohan. Ya. Mungkin waktu saat kita ditegur karena kesalahan kita merasa sedih. Ya. Tetapi kalau kita bertobat dan tidak mengulang kesalahan, maka itu sesungguhnya lebih baik daripada tertawa senang-senang tetapi hidup terus dalam kebodohan dan kebebalan. Ayat 8-14 mengenai memperhatikan pekerjaan Tuhan. Raja Salomo meminta kita untuk tekun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Dengan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, kita akan dimampukan untuk bisa bersukacita dalam kemakmuran, kesenangan, dan juga kuat menanggung di dalam keadaan sulit maupun malang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah pemegang otoritas dalam hidup kita dan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan selama kita hidup sungguh-sungguh tekun melaksanakan kehendak Tuhan. Ayat 16, jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Harap dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang dikarang Salomo juga dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan pada waktu dia setengah tua usianya. Di dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Ada orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya untuk memperoleh keselamatan. Dan ada orang yang menganggap dirinya itu sudah baik, sudah bijak, sudah saleh. Dia lupa bahwa kesalehan, kebijakan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita memerlukan anugerah pengampunan dari Tuhan untuk memperbarui hati kita setiap hari dan dipimpin oleh hikmat yang benar karena roh Tuhan menguasai hidup kita. Jadi jangan terlalu menganggap diri itu udah hebat, benar dan saleh. Ingat bahwa semua karena kemurahan Tuhan belaka. Ayat 20-22, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Ayat ini sekali lagi mengingatkan bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus kita dapat dipulihkan, dibenarkan, diampuni dosa, dan dapat bersekutu kembali dengan Tuhan. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan sendiri adalah Bapa kita yang kekal dan sempurna. Ayat 23-28, hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Saudara, orang-orang yang berusaha mendapatkan hikmat dengan usaha pikirannya sendiri tidak akan menemukan hikmat dan kebijaksanaan itu. Tetapi hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, kebijaksanaan, kemampuan menguasai diri, kemampuan melakukan yang benar sesuai standar firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Waktu seseorang itu hidup hormat kepada Tuhan. Orang berdosa tidak dapat menemukan hikmat karena mereka terus terjerat, terlilit dalam dosa dan kefasikan. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan karena iman, percaya, karena ketaatan, setiap hari ya akan menerima hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Akhirnya dia lolos dari hidup di dalam dosa. Dia bisa hidup di dalam kemerdekaan penuh. Sekali lagi, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita, semangat jalani hidup
bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel. Amin. Tuhan memberkati.